Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betria Prida dengan NIM B1B1-026. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBN. Yang pertama dasar hukumnya. Dasar hukum terkait anggaran belanja dari negara ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut tercantum beberapa poin-poin penting, antara lain yang pertama itu ada pada pasal 1 ayat 7 berpendapat bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Dan yang kedua pada pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsionalitas perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi dan stabilisasi. Dan yang ketiga ada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang. Soalnya pada pasal 11 ayat 2 juga disebutkan bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan dan belanja negara itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun. Anggaran tujuannya sampai 31 Desember. APBN perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah pertama, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 1 ayat 7 terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Di pasal 11 ayat 2 meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember di pasal 4, dan ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang pasal 11 ayat 1 dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi pada pasal 3 ayat. Lalu pengertian APBN menurut para ahli, yang pertama itu dari John F. Dew, itu menurutnya APBN adalah sesuatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang kedua ada M. Suparmoko. Menurut M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang rinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dan juga ada dari Nurjaman Arsyad. Menurut Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Yang keempat dari Frison Besweer, yaitu menurut Frison Besweer, APBD adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa depan, di masa yang akan datang. Pedoman penyusunan APBN akan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bisa gratis atau belanja atau lebih memahami hal ini. Ada fungsi APBN. Yang pertama itu ada fungsi otoritisasi, yang dimana menyatakan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja untuk tahun ini. Dengan demikian pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Perencanaan fungsi mensyaratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini. Ketika pengeluaran telah direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung belanja ini. Sebagai contohnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan dan jalan nilai sekian miliar. Dengan demikian pemerintah dapat memiliki tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan dengan lancar. Yang kedua juga ada fungsi pengawasan, di mana anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah negara sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Berarti anggaran harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi orang akan menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan itu dibenarkan atau tidak. Dan juga ada fungsi alokasi, di mana anggaran negara harus diserahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Dan juga ada fungsi stabilisasi, di mana memiliki makna anggaran. Pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan juga ada fungsi distribusi, di mana kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhannya. Dan juga ada fungsi perencanaan, di mana anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah dilaksanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelian tersebut, menyarankan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk melaksanakan kegiatan untuk tahun ini. Ketika belanja telah direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran, misalnya telah direncanakan dalam dianggarakannya untuk membangun proyek pembangunan jalan senilai akan sekian miliar. Dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek berjalan lancar. Dan juga adapun prinsip APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu yang pertama prinsip anggaran dinamis. Prinsip dinamis ini ada anggaran dinamis ini absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila presentasi kenaikan TP dan DTP terus meningkat atau presentasinya ketergantungan pembiayaan pembangunan dan pinjaman luar negeri terus menurun. Kedua ada anggaran fungsional. Itu adalah anggaran fungsional, berarti bahwa bantuan atau pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan, pengeluaran pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsional anggarannya. Dan ketiga ada prinsip anggaran defisit, di mana bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit itu kan pinjaman dan tidak bisa sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Dua defisit anggaran tutup dengan sumber pembiayaan dan sumber pembiayaan LN bersih. Adapun struktur APBN, yang pertama itu ada belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebutuhan penyelenggaraan negara, resiko bencana alam, dan dampak krisis global. Fungsi dasar makroekonomi ini kebijakan pembangunan, kondisi akan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, dan subsidi di BBM dan subsidi non BBM, belanja hibah, belanja sosial termasuk penanggulangan bencana, dan belanja lainnya. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus dana otonomi khusus. Yang kedua ada pembiayaan negara, di mana besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri. Misalnya hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negara neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Yang ketiga adalah pendapatan pajak, di mana pendapatan pajak ini dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan PPh, pendapatan pajak pertambahan, nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya, selanjutnya pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk, dan pendapatan bea keluar. Yang keempat ada pendapatan negara.
Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabean dan cukai menerima pajak, dan hibah pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pasalnya, pajak memiliki kontribusi dalam pembentukan APBN. Tiap tahun penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN. Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Pendapatan tersebut antara lain adalah pendapatan pada layanan umum, pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara, dan hibah yang didapat. Besaran pendapat negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, ada kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum dan kondisi dan kebijakan lainnya. Yang kelima, ada penerimaan negara bukan pajak, berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi. Penerimaan sumber daya alam dan minyak bumi dan gas bumi ini pendapatan bagian dari BUMN, pendapatan lama BUMN perbankan, pendapatan lama BUMN non perbankan, pendapatan PNBP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa pendapatan, bunga pendapatan kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang keenam, ada penyusunan APBN. Penyusunan APBN ini, proses penyusunan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu pertama pembicaraan pendahuluan atau antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Yang kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dan penyusunan APBN tersebut, seperti pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR. Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, anggaran dilakukan pembahasan Menteri Keuangan dengan Menteri Anggaran. Dan adapun mekanisme penyusunan APBN. Sebelum melakukan penyusunan APBN, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah, yang pertama itu ada harga minyak bumi di pasaran internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. Yang kedua itu adalah pengarahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Juga tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak. Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Juga proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, nasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Penyusunan dan penetapan diantaranya adalah APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan kedudukan DPR. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dipersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui
rancangan undang-undang tentang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Sekianlah penjelasan saya tentang APBN. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.